Oke, Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya Sobat Montini. Kali ini di edisi di tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya, di tanggal 12 Oktober. Di sore hari ini dan sudah ada yang bersedia hadir nih di studio Asik, saya. halo. Walaupun, say hello dulu ya. Hai. Walaupun memang sebenarnya beliau ini cukup padat juga ya, cukup sibuk ya. Menyesuaikan jadwal tetap dengan Kak Ivana. Gitu, spesial ya. Siap. Dan oke, saya perkenalkan dulu narasumber saya di sore hari ini ya, di tanggal 16. Ini narasumber saya, Staylainess Sagai ya, yes. bukannya Staylainess, kok jadi Staylainess? Biasa disapa Leina ya, Leina. Oke, sebelum kita mau masuk di topik ini, Lei. Topik kita di sore hari ini itu adalah meningkatkan kualitas diri perempuan. Itu penting nggak sih? Beberapa sih menganggap penting, tapi berapa aduh ya udah di sini aja stagnan mungkin seperti itu ya. Tapi kita adalah manusia yang mau berkembang ya. Saya rasa Leina juga berpikir demikian ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Leina kerja di mana sih? Aktivitas sehari-hari di Coworking Satu Tampa. Jadi sedikit jelasin ya. Coworking Satu Tampa itu kita platform untuk edukasi, kita kasih pembelajaran untuk wirausaha, untuk pebisnis, UMKM apalagi dan startup. Jadi kita setiap hari coba untuk kolaborasi dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan media, dengan bisnis, untuk kira-kira kita bisa buat program apa yang bisa memberikan dampak positif untuk para pelaku usaha, pelaku UMKM, pelaku startup. Ya, contoh-contohnya misalnya ada pelatihan cara membuat startup, itu kita kerjasama dengan Kemenparekraf, Kementerian pariwisata ya. Iya, terus ada juga dengan Kementerian Kominfo. Terus kita juga pernah untuk pelatihan UMKM sama-sama dengan Bank Indonesia, baru aja bulan lalu kita selesai. Jadi kita coba bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia lewat program-program kolaboratif gitu sih. Oke. Berarti kalau kerja di bagian itu udah biasa public speaking lah ya. Waduh, sama manusia belajar dulu ya Kak. Oke, baik. Berarti kalau di situ tapi latar pendidikannya kayaknya S1 farmasi ya. Kenapa bisa ke situ istilahnya mungkin ya. Kenapa? Ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan dari Kak Ivana, bahkan keluarga sendiri juga tanya ini S1 farmasi, capek-capek kuliah kimia, fisika, segala rupa. Tahu-tahu begitu lebih baik ambil S1 ilmu komunikasi ya. Enggak, justru doang tahu-tahu gitu enggak usah lanjut kuliah. Oke. Iya, jadi ya aku berpikir kalau memang kita belajar di kita kuliah ada bidang-bidang tertentu ilmu-ilmu yang kita pelajari, tapi kan tetap output dari situ tentang bagaimana pengabdian kita ke masyarakat. Kembali lagi apa yang kita pelajari bisa diimplementasikan ke masyarakat. Nah, mungkin saya berpikir, aku juga pikir kalau misalnya salah satu bentuk pengabdian atau salah satu bentuk penerapan dari apa yang sudah dipelajari, bagaimana menjadi bermanfaat untuk masyarakat, ya salah satunya mungkin dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Terus ini juga walaupun tidak memberikan pengaruh langsung pada ilmu pelajaran ya, kepada ilmu yang dipelajari selama kuliah, tapi ini setidaknya memberi juga manfaat ke diri sendiri tentang bagaimana kita bisa meningkatkan skill atau meningkatkan kemampuan kita, tentang bagaimana kita juga bisa seperti si tauti mautu lah, bagaimana kita bisa hidup untuk memanusiakan manusia. Ya betul. Ya kayak cita-cita terlihat mulia sekali ya, padahal sebenarnya ini juga bagian dari bagaimana menyalurkan hobi dan passion juga sih sebenarnya. Untuk waktu kuliah dulu dapat KIE ya, Komunikasi Informasi Edukasi. Yes, dapat. jadi udah mulai ada ya. Irisan-irisannya udah mulai ada, setidaknya biar cuma 2% ada. Baik, sebelum kita mau masuk di topik kita yang sesungguhnya nilai. Waduh. Kenapa sih mau ambil farmasi gitu? Ambil farmasi jadi kenapa? Jangan bilang ini terpaksa atau ngikutin orang tua ngikutin ya. Jadi sebenarnya waktu SMA lalu itu nggak ada pilihan kan, kalau misalnya orang ada pilihan mau ambil apa nih, dikasih tawaran mau ambil apa, atau mungkin langsung kamu ambil ini aja. Tapi justru ekspektasi untuk kuliah waktu lulus SMA itu nggak ada. Oh gitu. Ya, jadi pas lulus kuliah, lulus SMA, baru habis ujian nasional, teman-teman udah pada urusin SNMPTN. Ya, tahu. Seleksi nilai. Nah, jadi
waktu di situ waduh, soalnya latar belakang ekonomi juga nggak nggak bisa untuk memastikan bisa kuliah sampai akhir dan lain sebagainya. Jadi ya sudah iko-iko rame istilah orang Manado. Jadi ikut apa teman-teman bikin ya sudah ikut aja. Terus ambil jurusan di situ, semua teman-teman ambil jurusan ekonomi, inilah itulah. Terus berpikir, aduh kalau semua sudah di situ berarti ambil aja yang sedikit orang. Nah, waktu pertama situ ambil untuk jurusan pertama, prioritas pertama itu farmasi. Jadi memang ambil farmasi karena melihat ada waktu itu ada senior juga di sekolah di SMA. Jangan-jangan teman yang disukai, enggak? Oh tidak, senior cewek. Dia bisa apa ya, kelihatan smart, kelihatan pintar sekali karena tahu tentang obat dan lain sebagainya. Dan kalau untuk menjadi alternatif untuk uang kuliah dibandingkan kedokteran kan farmasi agak lebih murah. Betul. Jadi ambil itu untuk pertama. Terus yang kedua ambil fisika, tapi lulusnya justru fisika di Unima. Itu jauh banget dan no jangan. Dan akhirnya coba lagi nggak ikut SBMPTN tapi ikut seleksi mandiri. Jadi T2 kalau di Unsra T2 dan ya puji Tuhan lolos di situ. Terus langsung sih berbaur dengan dunia farmasi, padahal di SMA kimia. Bisa kebayang. Kasihan. SMA kimia pernah dikeluarin dari mata pelajaran kimia. Wah, sadis. Itu sih kalau kata teman-teman juga ya, finally selesai ya. Selesai dengan menyanda gelar juga sarjana farmasi. Tapi beberapa orang juga bilang kan kalau udah sarjana farmasi kayaknya gak komplit kalau nggak dilanjutin sama APT ya. Iya sih. Berarti udah nggak mau dilanjutin ya? Melihat peluang ke depan. Melihat peluang ke depan. Banyak juga nih, kita sebagai perempuan sebenarnya di program acara Perempuan Bicara yang diringkas dalam bentuk podcast di sini kita saling sharing aja sih sebenarnya dengan juga tema yang kita ambil di hari ini, yaitu meningkatkan kualitas diri perempuan. Penting gak sih? Sebelum saya talk show nih, undang Legina nih jadi bintang tamu, saya tuh sempat bincang-bincang sama teman, mungkin kenal sama lupa nih namanya di rumah sakit, siapa namanya? Teresia dan lain-lain. Saya tuh sempat tanya, Lena kayaknya aktif sekali ya di organisasi ya. Kalau di kampus gimana? Kalau langsung bilang, kalau di kampus, kalau ikut organisasi, nggak pernah kok Mbak tanya. Aduh. So tambah bumbu itu. Jadi istilah menonjol lah. Jadi istilahnya di sini saya ambil di sini, perempuan ternyata bisa loh ya. Kalau mau dibandingin sama pria, pria wanita tuh sama aja sebenarnya sama ya, setuju ya, sama dong. Sama ya. Dari cara berpikir, kemudian juga yang mengistimewakan dari perempuan juga ada, tapi ada juga yang mengistimewakan dari pria. Mungkin fisik mereka yang lebih kuat mungkin ya. Fisik perempuan juga nggak kalah dong. Itu nggak mau kalah nih. Oke, gitu ya. Jadi antara Lena juga membagi waktu, pasti juga tergabung ya dalam organisasi. Iya. Kita satu organisasi juga ya, salah satunya ya. Bergabung dalam organisasi juga di sisi lain Lena punya pekerjaan tersendiri. Gimana sih cara Lena ini memanage waktu gitu ya, sama pekerjaan, sama organisasi. Organisasi pasti bukan cuma satu ya. Ada juga beberapa. Atau gimana nih? Kebetulan berorganisasi udah jadi hobi ya. Tuh, jadi gimana kalau organisasi ada juga, tapi pekerjaan tuh nggak boleh terbengkalai juga pastinya. Dua-duanya harus bisa, kamu harus bisa membagi waktu ya di situ. Gimana caranya gitu? Oke, jadi sebenarnya untuk membagi waktu itu masih juga dalam berproses. Maksudnya belum bisa tahu membagi waktu yang memang efektif banget. Tapi setidaknya berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko yang muncul kalau misalnya kita melakukan satu aktivitas di satu tempat lain, terus di aktivitas lain juga ada. Ini sebenarnya yang paling menjadi yang paling sering jadi yang bikin terbengkalai itu. Misalnya di organisasi di jam yang sama ada kegiatan juga dengan di pekerjaan atau di organisasi lain di jam yang sama dan di hari yang sama. Nah, di situ mungkin di sini kita lihat kalau dalam kita membagi waktu kembali lagi ke bagaimana prioritas kita. Di kegiatan atau di tempat mana yang kita memang sangat dibutuhkan dan kita harus, itu sangat penting dan mendesak untuk kita. Jadi
orang berpikir ya sudah semua kegiatan kita itu penting. Ada kegiatan yang tidak Betul. penting. Kalau kegiatan tidak penting ya akan menjadi suatu hal yang mengganggu. Tapi yang justru harus kita atur adalah kegiatan-kegiatan yang penting. Tapi di sini kita bisa lihat mana yang penting dan mendesak. Jadi yang memang sudah langsung memang harus ada, aku juga harus ada hadir di situ. Berarti itu harus diprioritaskan pertama. Kedua itu kita sebelum tidur ya, atau mungkin pagi-pagi sebelum beraktivitas, jangan lupa untuk coba lihat jadwal harian. Misalnya besok mau bikin apa, hari ini mau bikin apa, di jam berapa, supaya nggak ada yang kelewat juga. Nah karena ini juga bisa akan membantu, karena ini bukan hanya sekedar pekerjaan dan organisasi, tapi juga tentang bagaimana kehidupan aktivitas pribadi kita ya. Betul. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana organisasi kan ini bisa masuk dalam lingkup aktivitas pekerjaan luar. Ya. Nah, kita juga harus memberikan waktu untuk bagaimana kita ada aktivitas untuk pekerjaan kita sendiri, aktivitas harian untuk pengembangan diri kita sendiri. Dengan kita bisa lihat jadwal, susun jadwal, bisa merencanakan planning apa-apa saja yang akan kita lakukan hari ini atau besok, ya pasti kita akan bisa lihat ternyata kita bisa punya waktu di sini, dan itu bisa membantu juga untuk pengembangan diri untuk aktivitas-aktivitas lain. Nih, ini adalah salah satu keunikan dari perempuan. Saya kemarin sempat wawancara juga sama ya, tapi dari profesi yang berbeda. Dia juga mengaku keunikan dari perempuan itu adalah apa? Pinter membagi waktu. Yes, multitasking gitu. Jadi kalau lagi-lagi kalau kerja fokus saja di satu ya. Kalau kita kayaknya masih cabang-cabang iya, kayaknya kalau saya sambil siaran mungkin ya, kayaknya saya bisa nyusun pertanyaan terkait talk show nih atau podcast nih, apa-apa aja tuh kan. Jadi pinter ya gitu, jadi bagi waktu ya. Poin plus dari perempuan itu jago multitasking. Betul, setuju. Baik, Lai, selama kayaknya tadi udah 10 menit ya kita bahas profil tentang Leina, gak berasa waktunya ya. Sekarang kita masuk di tema kita di sore ini di Perempuan Bicara edisi tanggal 12. Ya. Meningkatkan kualitas diri perempuan. Sebagai Lena, sebagai perempuan ya, saya juga sebagai perempuan, apakah menurut Lena ini penting gak sih kalau kita mau meningkatkan level, naik level mungkin istilahnya, penting gak sih menurut Lena? Kalau menurut Kak Ivana penting gak? Penting. Oke. Kamu menurut Lena gimana? Kalau menurut Lena itu memang penting sekali kita perempuan meningkatkan kualitas diri kita, apalagi ini zaman pandemi. Perempuan, entah itu perempuan usia kita, usia muda, atau mungkin perempuan yang sudah berumah tangga, orang tua perempuan yang sudah berumah tangga, penting sekali untuk kita dalam meningkatkan kualitas diri. Nah, sekarang teknologi udah berkembang, masak nasi nggak perlu bikin api pakai tungku, nggak perlu cari kayu api, sekarang masak nasi udah ada rice cooker, cuci baju udah ada mesin cuci. Nah, jadi seharusnya lebih memudahkan kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas harian. Jadi karena merapikan rumah itu sebenarnya bukan hanya tugas dari orang yang sudah menikah, kita juga dilatih untuk mau membersihkan lingkungan kan. Nah, karena itu teknologi sudah semakin berkembang, kita juga sudah dimudahkan dalam hal itu, seharusnya sudah lebih banyak kita menghemat waktu. Nah, ketika waktu lowong ini tidak kita manfaatkan dengan baik, itu sebenarnya yang bisa menjadi sumber dari segala macam stres kehidupan, sumbernya di situ. Karena ketika gabut kita nggak ada aktivitas yang bisa membantu untuk meningkatkan potensi diri. Kalau misalnya gabut kita cuma scroll sosial media, sebenarnya it's okay kalau kita scroll sosial media, tapi alangkah lebih baik kalau kita mengkonversi waktu yang sangat berharga dengan hal-hal yang produktif, meningkatkan kualitas diri. Misalnya kita lihat Facebook, kita lihat Instagram, nggak hanya sekadar scroll cari tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, tapi sekarang kan orang bersosial media, dia nggak hanya pakai untuk upload foto dia ada di mana, atau upload kegiatan kita sedang apa, tapi ada juga yang membuat konten-konten edukasi, konten kreator ya. Jadi kalau misalnya dia perempuan, mungkin di situ dia bisa belajar untuk bagaimana belajar cara memasak. Atau belajar mungkin mau belajar cara menyanyi, atau mungkin mau belajar cara voice over kayak Kak Ivana, itu bisa banget. Jadi ya sebenarnya ini sangat penting karena teknologi juga semakin berkembang, semakin banyak informasi yang bisa kita dapat, dan itu jadi peluang bagus untuk kita perempuan. Jadi istilahnya meningkatkan kualitas diri sebagai perempuan itu penting. Kalau tadi Kak Lena udah kaitkan sama
alat masak misalnya. Ya kita lihat aja, kalau zaman semakin modern, gak mungkin juga kita nggak mau berkembang ya kan. Ya. Jadi istilahnya kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kan berarti yang buruk-buruk kita ikut, enggak ya. Tapi yang positif-positifnya aja, kalau punya value untuk diri kita sendiri, why not? Yes, betul itu. Meningkatkan kualitas diri itu perlu. Bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri? Apakah dengan ini satu pertanyaan ya yang muncul di benak saya. Waduh. Gini, banyak orang yang mau meningkatkan kualitas hidup ya, kualitas diri kita sendiri sebagai perempuan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menurut orang lain, Ngana nggak bisa mau baking ini, siapa mau paksa? Kalau menurut lainnya gimana? Itu bisa dipaksakan atau gimana gitu ya, ngikutin omongan orang lain atau gimana, Lei? Sebenarnya kalau dalam kita meningkatkan kualitas diri, kita harus kenal dulu diri kita. Sebenarnya diri kita udah di posisi mana nih? Karena sebelum kita mau lihat ini meningkat atau enggak, berarti kita harus tahu dulu sebelumnya posisi di mana. Terus kita lakukan aktivitas untuk peningkatan potensi dan kita lihat perkembangannya. Berarti harus ada pembanding sebelum dan sesudah. Kita harus kenal dulu, tahu diri kita. Oh ternyata kelebihan kita di sini, dan kita jangan lupa untuk menerima juga kekurangan kita di sini. Ya manusia mana yang sempurna? Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita harus terima dulu kekurangan kita, karena ketika orang kita sudah tahu ini adalah kekurangan kita, ini adalah kelemahan kita, dan orang coba untuk masuk dari kelemahan kita dan underestimate, kamu nggak cocok, udah gimana ya, anak farmasi kok urus UMKM, anak farmasi urus startup. Dikaitkan ya dengan pekerjaan jadi, juga. Sebenarnya kalau kita berpikir dan kita sudah kenali diri kita yakin itu adalah hal yang bermanfaat untuk kita, bahkan untuk orang lain, ya kenapa kita harus berhenti dengan orang-orang yang sebenarnya hanya ingin mengkritik itu hanya ingin sekedar untuk tidak ada kesan untuk membangun, tapi kritik untuk menjatuhkan. Jadi sebenarnya nggak usah kita ambil pusing ya. Tapi yang penting kita sudah tahu itu adalah hal yang bermanfaat untuk kita, ya kita tetap kembangkan. Kalau menurut Laina sendiri, kapan waktu yang pas untuk kita bisa meningkatkan diri? Apakah nanti di saat kita kuliah, atau bahkan di saat nanti ya udah deh nanti kalau udah kerja aja, atau gimana, Lei? Mengembangkan diri ini sekarang, sedangkan anak SD itu udah belajar lewat pakai gadget. Anak SD dulu kalau kita ke sekolah bawa handphone langsung disita kan. Betul. Langsung disita. Langsung panggil orang tua harus datang dulu baru kembalikan. Nah, sekarang kan anak-anak buka mata langsung pakai kemeja, langsung belajar daring, langsung lihat. Betul. Di situ ketika kita lihat anak-anak di umur usia sekolah dasar aja udah terpapar dengan teknologi, harus beraktivitas dengan teknologi. Sebenarnya di saat-saat itu juga kita udah bisa mengisi hal-hal dengan meningkatkan kemampuan kita. Jadi untuk meningkatkan skill itu tidak hanya ketika kita sudah 17 tahun ke atas, karena ini bukan mau buat KTP. Jadi di usia berapapun kita sudah bisa meningkatkan skill kita. Anak-anak dari baru lahir langsung dicoba meningkatkan skill jalan, merangkak. Terus anak-anak SD atau anak-anak TK itu udah meningkatkan kemampuan membaca. Terus begitu. Jadi semakin kita bertambah usia atau semakin berjalannya waktu, akan ada juga hal-hal yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya untuk kita belajar mengembangkan skill itu sudah dimulai sejak kita hidup di dunia ini, tapi tentang skill-skill di bagian-bagian apa itu akan kita tahu seiring dengan bertambahnya usia kita. Kita lihat ternyata minat aku di sini, ternyata passion atau kelebihan kemampuan aku bisa di bagian ini, karena dia sudah bisa memilah kan, ini yang baik, ini yang enggak. Kalau dari penilaian sebagai seorang perempuan, seperti Laina ya, lulusan S1 farmasi tapi kerjanya di bagian lain. Tapi ada juga beberapa orang yang mau kerja sesuai passion, tapi nggak sesuai passion, dapat kerjanya nggak sesuai passion. Gimana nih cara kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita? Sedangkan kita tuh nggak kerja di sini loh. Saya maunya, misalnya saya kan juga farmasi ya, tapi saya juga sebagai seorang penyiar gitu. Beberapa orang mungkin menilai, wah fokus aja di satu tempat, kok mau di situ. Tapi ada juga beberapa teman kita ya, kerabat kita yang maunya tuh passionnya di sini, tapi nggak bisa dapat kerja di sini, malah dapat di situ ya.
malah dapat di tempat yang B padahal ya maunya di A. Iya. Gimana cara kita tuh bisa meningkatkan kualitas diri kita walaupun di tempat kita kerja tuh nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Iya, jadi kita sebenarnya kan dimanapun kita, kapanpun kita berada, itu kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Tapi kalaupun itu kita diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang nggak sesuai hal yang kita inginkan, sebenarnya ini sih menjadi salah satu kendala terbesar adalah ketika orang nggak bisa menolak sesuatu yang dia tidak inginkan karena terpaksa oleh keadaan. Ya mungkin keadaan waktu itu dia udah memang membutuhkan sekali, udah terkendala ekonomi, jadi sudah harus bekerja, dan kebetulan peluang pekerjaan hanya ada di satu bidang yang bukan merupakan hal yang diinginkan, otomatis dia terpaksa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya tidak ada salah untuk kita mengembangkan diri, salah satunya dengan ya seperti tadi, melihat apa yang memang menjadi kekurangan atau apa mau diri kita sebenarnya. Bisa saja dia tergiur dengan di sini gajinya tinggi, ternyata gajinya tinggi tetapi pekerjaan poin-poin pekerjaan yang harus dia lakukan, rutinitas yang harus dia lakukan itu bukan dia banget, maksudnya bukan sesuatu yang mampu untuk dia lakukan. Nah, sebenarnya di situ yang nggak ada salah juga kalau kita berhenti di bidang yang kita sedang tekuni waktu itu, dan kita mencoba untuk mengambil peluang di bagian lain. Karena ketika kita mau mengembangkan potensi diri, salah satunya juga yang bisa kita bisa menjadi cara adalah berani untuk ambil resiko. Baik. Jadi walaupun zona nyamannya kita ya udah nggak apa-apa, nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan minat, nggak sesuai kemampuan, yang penting digaji. Nah, jalani aja dulu ya. Ya, jalani aja dulu. Padahal sebenarnya kita ini bukan apa ya, bukan menjalani kehidupan yang harus dengan keterpaksaan. Kita juga harus tahu mana yang bisa untuk kita dan mana yang nggak bagus juga untuk kita. Dan di situ sebenarnya kita ditantang untuk ketika kita mau mengembangkan diri, kita juga harus berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mampu untuk kita lakukan gitu. Oke, kalau kita udah singgung sedikit tentang pekerjaan, tadi kayaknya belum sempat tanya ya, tantangan Laina kerja tuh sekarang ya, di apa ya tadi Laina bilang tadi? Di coworking Satu Tampah. Iya, coworking Satu Tampah itu tantangan paling terbesar yang Laina hadapi. Oke, tantangan paling sebenarnya tantangan yang paling besar untuk dihadapi gimana ya? Tantangan paling besar, aduh bingung banget. Ya udah, mikir semoga nggak ditonton orang rekan-rekan sekerja. Peace aja dulu, peace. Jadi sebenarnya orang mungkin pikir kalau udah kerja aktivitas sehari-hari, organisasi sehari-hari, aktivitas yang harus menghadap banyak orang, itu berarti dia ini adalah seorang yang ekstrovert. Padahal orang nggak tahu kalau aku itu kalau sedangkan mau naik angkot, kan kalau misalnya mau pulang ke rumah itu kalau mau naik angkot mikroteling itu harus bilang Ponegoro, jadi supaya si sopir ikut jalur lain, jangan ikut jalur lain. Toar ya. Untuk bilang Ponegoro saja malu. Maksudnya sampai segitunya, tapi itu sebenarnya tantangan yang terbesar ketika orang yang cenderung ya introvert terperangkap di dunia memaksa diri ekstrovert gitu. Terperangkap di dunia ekstrovert. Itu tapi tantangan gitu ya, terbesar Kak. tuntutan pekerjaan juga tapi ya. Itu sih bukan merupakan hal yang merugikan juga ketika ketika walaupun itu bukan merupakan suatu hal yang menyamankan diri, tapi ketika di situ ada poin bagus yang bisa kita pelajari, ya mengapa tidak untuk kita coba kembangkan. Nah, waktu awal-awal pertama memang bukan di sini kayaknya, sudah stop. Tapi ketika coba jalan-jalan, ternyata udah mulai dapat pola, sudah bisa kan. Bisa ya. Semakin iring berjalannya waktu kita semakin belajar juga. Oke, Lei, kita udah bahas tentang meningkatkan kualitas diri perempuan, itu penting nggak sih? Jawaban dari kita berdua, saya yes. Penting. Leina juga Aku yes. sih yes. Tapi gini, kalau dikaitkan nih sama pasangan kita, ada beberapa lelaki, tapi bukan juga semua sih, tapi mungkin sebagian besar ya. Ada yang nggak suka kalau kita tuh lebih dari si doi. Kalau menurut tanggapan Leina gimana nih? Ada kan kita nih udah kerja,
Misalnya gaji Iya, Lena lebih tinggi nih ah. dari ini gitu. Dari si doi ya langsung Ah. to the point aja ya. Misal ya, Misalnya misalnya. ya. Saya juga nggak tahu nih Lena pacarnya kerja apa. Waduh. Nggak ya. Jadi gimana nih Lay? Kalau ada misalnya terperangkap ya Hmm. dalam relationship seperti itu. Aduh. Oke. Kita mau meningkatkan kualitas diri, Ah. mau naik level, tapi ternyata Terperangkap oleh toxic relationship. mungkin begitu. Gimana nih, Iya. Lay? Jadi sebenarnya kalau kita mau menjalani hubungan bersama ya kan, Mm-mm. ini kan berarti udah bukan tentang satu pemikiran lagi, udah ada Mm-mm. dua orang nih Oke. dalam satu hubungan itu. Sebenarnya ini bukan tentang balap-balapan atau Mm-mm, betul. coba siapa yang paling lebih di atas, tapi Mm-mm. semua tentang bagaimana kita bisa beriringan kan, jalan Iya. sama-sama. Sebenarnya kalau misalnya kita mulai terhambat dalam hubungan-hubungan yang mulai membanding-bandingkan diri dengan pasangan sendiri, mulai merasa mulai merasa terintimidasi oleh kesuksesan pasangan sendiri, itu sebenarnya kan bukan menjadi hal yang normal untuk dalam kita menjalankan hubungan, karena seharusnya kita saling support. Kalau memang salah satu dari kita atau misalnya kita sebagai perempuan atau pasangan kita memiliki pekerjaan yang mungkin kita nilai itu lebih tinggi atau posisinya lebih baik, itu ya kita support, jangan bilang aduh kamu udah lebih jago, lebih tinggi, jadi minder. Nggak bisa, karena sebenarnya kita harus sevisi dulu nih. Jadi kita harus jalan betul. bareng-bareng, saling kenalan bareng. Kalau memang misalnya nggak bisa menerima salah satu hal dan itu memang sangat krusial, nggak bisa untuk dilanjutkan, please jangan Udah paksa, ya. jangan mau untuk terlibat dalam hubungan yang toksik. Oke, No. baik. Oke Lay, karena kayaknya nih udah mau hampir Wih. setengah jam, gak berasa ya. Untung pakai ini, kalau nggak ada ini terus aja kita ya main jerobos. Padahal target pertama udah 15 menit aja cukup nih. Oke Lay, langsung aja ya kasih closing statement lah terkait dengan talk show kita di Oke. hari ini. Silakan Siap. Lay. Jadi kita sebagai perempuan, kita semua apalagi perempuan yang harus work life balance, pekerjaan dan kehidupan aktivitas pribadi itu harus seimbang. Kita tidak salah untuk bermimpi atau bercita-cita setinggi langit, itu nggak salah. Karena kayak kata-kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit, supaya kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Nah, jangan sampai karena ketidakpercayaan diri atau ketidaksiapan atau tidak ada keinginan untuk maju, cita-cita yang seharusnya setinggi langit hanya sampai setinggi atap dapur. Karena kita berpikir kalau ya sudah perempuan, ujung-ujung tetap akan kembali ke dapur. Padahal sebenarnya di situ adalah poin plus dari perempuan untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan aktivitas kita. Jadi untuk semua perempuan yang dengar video, yang tonton video ini, tetap kejar cita-cita setinggi langit. Sekali lagi jangan sampai itu hanya terbatas sampai di atap dapur kita. Dapur ya, luar biasa. Semangat juga nih buat Lena ya. Semangat Kak Ivana. Oke, makasih Lena untuk waktunya ya. Nanti kalau berkesempatan, kalau diundang bisa ya. Yes. Dengan senang hati ya. Senang hati selalu. Oh, sukses juga nih untuk ini ya, webinarnya ya. Disinggung aja sekalian. Sukses Lena ya dalam segala pekerjaan juga, dalam organisasi. Sukses tetap juga semangat. Kak Ivana. Terima kasih. Kita perempuan-perempuan yang harus siap selalu. Perempuan yang selalu bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang ya. Oke, Sobat Muntini, sekian untuk program acara Perempuan Bicara untuk edisi hari ini di tanggal 12 Oktober. Dan nantikan juga program acara Perempuan Bicara nanti akan hadir untuk Anda di setiap 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Saya Ivana pamit dan rekan saya Lena. pamit, selamat sore dan Annyeong, sampai dadah jumpa. semua.